87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Bram dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi mengenai seorang buruh yang nekat merampok sebuah minimarket lantaran kepepet untuk bayar kos. Ya, selain itu kami juga punya informasi terkait seorang pengendara sepeda motor yang tewas terlindas mobil setelah motor yang ia gunakan terjatuh di jalan raya. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita ke informasi pertama di CSI hari ini. 3 rumah warga yang berada di bantaran sungai di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Ya, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah tersebut. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah di bantaran sungai kawasan Jalan Pantai Olang, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api semakin membesar. Sementara warga lainnya berusaha mengevakuasi barang-barang mereka. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibat kebakaran itu, 3 rumah warga beserta isinya ludes terbakar. Rumah yang kebakaran nih, Bang? 3 rumah dan 1 rumah harus rusak dan ada langsung sebanyak 5 unit turun ke TKP. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita ke kasus di jalan raya, sahabat. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas mobil setelah motor yang ia gunakan terjatuh di jalan raya. Korban diketahui merupakan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah panik setelah mengetahui adanya kecelakaan di wilayah mereka. Korban yang berjenis kelamin laki-laki langsung tewas di lokasi kejadian setelah terlindas oleh mobil yang melintas dari arah yang berlawanan. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat jika korban awalnya terjatuh dari sepeda motor dan sejurus kemudian langsung disambar oleh sebuah minibus. Ya, mobilnya nyalip sih, Mas. Mobil nyalip, terus dari selatan mungkin kayak kaget apa gimana, dia jatuh. Anak sekolah SMP kelas 2 apa ya kalau nggak salah. Pakai apa, Mas? Pakai seragam pramuka. Kecelakaan maut ini kini ditangani petugas Satlantas Polresta Cilacap guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Sementara itu, sahabat, seorang remaja tewas setelah terlibat kecelakaan saat balap liar di Jalan Raya Suparjo Rustam, Banyumas, Jawa Tengah. Dari rekaman amatir terlihat jika lawan duelnya menendang motor korban jelang garis finish. Aksi balap liar kembali memakan korban di Jalan Raya Suparjo Rustam, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Dari rekaman video amatir yang beredar, terlihat jika salah satu pembalap melakukan aksi tak terpuji dengan menendang motor lawannya jelang garis finish. Akibatnya, korban yang masih remaja tersebut tewas di lokasi kejadian. Seorang penonton pun menderita luka-luka. Meninggal itu di atas 18 tahun karena mereka mahasiswa, dan yang menjadi korban penonton itu usia SMP. Polisi hingga kini masih memburu lawan duel korban saat peristiwa naas itu terjadi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Seorang buruh pabrik nekat merampok sebuah minimarket di Pasuruan, Jawa Timur. Aksi itu ia lakukan lantaran terdesak tagihan uang kos. Seorang buruh bernama Samsudi nekat merampok sebuah minimarket yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur.
Pelaku sempat terlibat baku hantam dengan pegawai minimarket yang memergokinya. Meski membawa pisau, pelaku tak kuasa melumpuhkan korban. Alhasil, korban sempat meminta pertolongan warga sekitar untuk meringkus pelaku. Dia pura-pura menanyakan suatu barang. Setelah mendekati korban, dia langsung mengeluarkan senjata tajam, kemudian memiting leher korban dan minta supaya diantarkan ke Brankas. Ya itu buat bayar kosan, terus bayar ini juga nggak ada, kamu sama sekali buat pulang juga nggak ada. Satu ada ya. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Polsek Tambora berhasil mengungkap kasus penjualan bayi yang ternyata sudah dilakukan pelaku berulang kali. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, kasus jual beli bayi yang diungkap Polsek Tambora kembali membuka mata kita bahwa praktek seperti ini nyatanya masih saja terjadi. Peralihan hak asuh anak sudah semestinya diawasi dengan ketat. Terlebih tidak boleh ada transaksi rupiah di dalamnya. Ya, lantas mengapa kasus ini masih saja terus terjadi? Kita simak ulasannya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Ibu, jangan jual aku. 5 bayi dan balita yang ditemukan Polsek Tambora di wilayah Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu kembali membuka mata kita bahwa praktek jual beli bayi hingga kini masih terjadi. 4 dari mereka masih berusia beberapa bulan, sedangkan 1 lagi berjenis kelamin perempuan sudah berusia 4 tahun. 3 dibeli tersangka dari Karawang, 1 dari Surabaya, serta seorang lagi dari ibu asal Jakarta. Modus yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini sama. Mereka mengincar ibu-ibu yang tengah hamil tua dan dalam kondisi ekonomi sulit. Biaya persalinan mereka tanggung, serta ibu diberikan uang sejumlah 3 hingga 5 juta rupiah. Untuk itulah, mereka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana perdagangan orang. Kepada para tersangka ini dijerat dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidananya, ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Rumah yang berlokasi di Jalan Ranca Cili, Rancasari, Kota Bandung ini merupakan rumah yang ditempati oleh 5 bayi-bayi yang ditemukan polisi. Meski dalam pengakuannya tersangka EM dan suaminya AN akan merawat bayi-bayi tersebut, namun dalam kenyataannya mereka tidak tinggal di rumah ini, melainkan di Karawang, Jawa Barat. Kelima bayi dan balita itu dirawat oleh seseorang yang diduga ibu dari tersangka EM. Kalau ke kita, berarti si nggak tinggal di sini ya Bu sehari-hari ya? Enggak. Tinggal di mana Bu? Di Karawang. Sama siapa? Suaminya. Sama suaminya. Apa yang dilakukan oleh ketiga tersangka sungguh tidak dapat dibenarkan. Kasus ini pun menambah daftar panjang tindak kriminal perdagangan bayi yang terjadi di Indonesia. Pada akhir tahun 2018 lalu, Polrestabes Surabaya membongkar sindikat perdagangan bayi yang dijalankan oleh seorang konsultan rumah tangga di media sosial.
Pelaku beraksi dalam 3 bulan dan sudah menjual 2 bayi yang berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan. Sindikat ini beraksi dengan menyamar sebagai yayasan sosial. Mereka aktif mencari calon-calon bayi serta memasarkannya hingga keluar provinsi. AP mematok harga hingga puluhan juta rupiah untuk 1 bayi yang ia jual. Polisi turut mengamankan 1 wanita yang tak lain adalah ibu korban. Tapi anak ini udah 11 bulan, udah 1 tahun, Pak. Kamu berani apa? Aku ibunya. Oh, sama ibunya. Kenapa kamu jual? Aku masih dikasih ini, Pak, sampai anak ketiga ini. Anakku yang pertama mau sekolah tapi belum ada akte. Kenapa nggak dibesarkan sendiri? Pembeli. Apa nih? Jadi kesulitan surat akhirnya dijual gitu? Bukan dijual, ini Maunya diapakan? diadopsikan. Diadopsikan. Tapi jalannya itu salah, Mas. Hasil hubungan gelap atau tak siap mental dan ekonomi dalam memiliki anak seringkali menjadi alasan bagi para ibu untuk tega menjual anak-anak mereka. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan. Padahal, peralihan hak asuh anak tidak semudah itu. Undang-undang mengenai adopsi dan perlindungan anak diatur untuk menghindari bahaya besar dari tindak pidana perdagangan orang. Jadi dia menampung, dia memberikan imbalan, terus kemudian dia memperlakukan anak-anak yang belum tahu apa-apa ini, terus kemudian diberikan ke orang lain dengan cara kita nggak tahu. Bisa jadi tidak hanya menjual, tetapi dia juga memalsukan data-data anak ini. Belum tentu nanti anak ini apakah betul nanti anak ini nanti dibesarkan atau diadopsi menjadi anak yang dibesarkan dengan cara yang biasa, atau jangan-jangan yang tadi saya sebutkan di muka organ tubuhnya diambil atau mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif lainnya gitu. Dari kasus ini, sudah selayaknya kita mengetahui bahwa melakukan peralihan hak asuh anak tanpa prosedur yang berlaku dapat dipidana lantaran termasuk dalam tindakan adopsi ilegal. Lebih jauh lagi, jika adopsi ilegal tersebut diiming-imingi dengan sejumlah uang, maka hal itu bisa masuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. 5 kawanan maling membobol sebuah minimarket di Klaten, Jawa Tengah dengan menjebol tembok. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Aksi kawanan maling membobol sebuah minimarket di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku yang berjumlah 5 orang tersebut. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi kawanan maling yang menyatroni sebuah minimarket di Jalan Yogya Solo, tepatnya di Desa Kuncen, Kecamatan Jeper, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman tersebut nampak kawanan maling itu menjebol tembok menggunakan linggis dan obeng. Dalam aksinya, para pelaku menggasak sejumlah barang yang ada di dalam minimarket senilai 54 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, kawanan maling ini berhasil diringkus polisi di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Sementara barang curian telah dijual oleh para pelaku senilai 12 juta rupiah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa obeng, linggis, karung, dan mobil. Modus operandi mereka adalah para pelaku ini masuk ke toko dengan cara merusak tembok bagian belakang dari toko tersebut, kemudian melubangi dengan
peralatan linggis. Tembok itu dilubangi dengan ukuran sekitar kurang lebih 50 cm. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji untuk CSI, ARTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Waduh, ini ngapain sih Bapak? Pakai lawan arus, ya ampun. Bahaya banget, dengan santainya lagi ya. Dia mengendarai bajainya melawan arus dan ini terjadi di jalan tol. Ya ampun, ini sungguh-sungguh sangat membahayakan. Ya sahabat, jalan tol dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan untuk merealisasikan itu salah satu larangannya yaitu tidak boleh putar balik dan lawan arus di dalam jalur tol. Dimanapun selain di dalam jalur tol maupun jalur biasa. Nah, peristiwa di video ini sungguh di luar nalar kita ya sahabat. Dengan santainya si pengendara bajai melawan arus di jalan tol. Hal yang ia lakukan jelas membahayakan dirinya dan juga mengganggu pengguna jalan lainnya. Karena berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 4, setiap pengendara bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu perintah dan juga rambu larangan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi. Kami hadir di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.